Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Mana semangatnya hari ini? Ini semangat Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong dipersiapkan dia. Belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak hadir anak-anak? Ada? Coba lihat temannya. Ada yang tidak hadir? Vicky. Oke, kenapa Vicky? Sakit ya? Oke, semoga kita doakan ya, semoga lekas sehat. Baik, sebelum ibu pelajaran, biar lebih semangat lagi, tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, alhamdulillah semangat untuk belajar hari ini. Semangat ya. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, kita pelajaran hari ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apakah kalian pernah dengar berpikir komputasional? Ada yang pernah dengar? Tidak. Apa mungkin pernah dengar? Berpikir komputasional berhubungan dengan komputer. Oke. Kita bisa ya. Nah, apakah kalian siap? Nah, ini ada pertanyaan ya. Silahkan dijawab. Siapa yang bisa? Ya, Raffi. Aku pergi ke pantai bersama keluarga. Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah? Oke, benar. Tepuk tangan buat Raffi. Keren. Oke, yang kedua. Apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa bisa? Ya, Jayan. Kita harus belajar dengan rajin. Oke, kita harus belajar dengan rajin. Oke, benar. Tepuk tangan buat Jayan. Yang ketiga. Ya, dia. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Oke, lapangan itu sangat hijau dan luas. Tepuk tangan buat dia. Oke, tepuk tangan yang sudah menjawab tadi. Kalian keren. Di sini tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Yang pertama adalah peserta didik mengetahui arti berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu adalah berpikir secara sistematis dan logis. Nah, sistematis berarti apa kira-kira? Berpikir secara rinci. Oke, kemudian berpikir secara logis. Berarti logis itu artinya apa? Masuk akal. Oke. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari melalui games berpikir komputasional dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kelompok kepada teman-temannya secara jelas dan runtun ya. Ini kita akan belajar ini. Nah, ada pertanyaan di sini. Nah, pernahkah kalian bingung harus mulai dari mana saat menyikat gigi atau membuat mie instan? Pernah tidak? Apa dulu sih yang harus kita lakukan? Pernah? Nah, ini menyikat gigi. Mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Nah, bagaimana cara menyelesaikan tuntutan untuk menyikat gigi? Bagaimana? Yang pertama apa? Siapkan sikat gigi. Oke, apalagi? Siapkan odol. Kemudian siapkan air. Nah, bagaimana cara prosesnya untuk menyikat gigi? Ya. Apanya ditaruh ke gigi? Odol. Oke, kita lagi lihat. Nah, mengapa kita perlu melakukan sesuatu dengan urutan yang benar? Mengapa? Mengapa kita harus mengurutkan dengan benar? Melakukan sesuatu dengan harus berurutan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Agar apa? Ya? Agar tidak melakukan kesalahan. Oke, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu?
Tuh, nah ini urutan menggosok gigi. Ini ada si Edo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Nah, ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam botol, si Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Ya, dia tidak akan bisa sikat gigi karena dia apa? Kenapa itu? Apa? Lupa membuka tutup botol. Oke, apa yang terjadi? Si Dodo lupa membuka pasta giginya dan juga belum meletakkan pasta gigi di sikat gigi. Nah, penting sekali dalam kehidupan kita itu melakukan apa? Mengurutkan langkah-langkah secara rinci, ya. Nah, menurut kelompokmu, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Apakah semua kegiatan bisa diubah dengan langkah-langkah tertentu? Ya tidak? Iya atau tidak? Iya. Apa menurut kelompok kamu berpikir komputasional itu apa? Yang kalian bahasa kalian sendiri apa menurut kalian? Berarti bagaimana? Kita dapat berpikir dengan langkah apa lagi? Dengan rinci ya, secara logis. Oke. Nah, sebelumnya kita ini di sini ada kalian pahami dulu ya. Nah, silakan kalian dengarkan baik-baik. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Para tuh berpikir untuk melakukan sesuatu dengan secara berurutan. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau kita bermain games dulu ABDG ya. Ayo belajar dengan gembira. Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 2, 3, 4, 5. Berbaris. ABDG. ABDG. Sebenarnya. Sebenarnya. Ke kanan. ABDG. ABDG. Sebenarnya. Sebenarnya. Ke kanan. Ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Kiri. Kiri. Ya, tepuk tangan. Oke, sekarang belum selesai. ABDG. ABDG. Sebaliknya. Sebaliknya. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kiri. Ya, ada yang salah. Yang salah duduk. Oke. Ini ya, 1, 2, 3, 4. ABDG. ABDG. Sebaliknya. Sebaliknya. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Komputasional itu adalah berpikir secara sistematis dan logis ya dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari benar dengan prinsip-prinsip ilmu komputer. Siapa tadi yang jawab ilmu komputer ya? Berhubungan dengan komputer. Nah, tapi di sini bukan tentang belajar coding saja, tapi tentang melatih cara berpikir kita ya. Berpikir layaknya komputer yang memproses informasi. Nah, kita di sini melihat ada ilustrasi masalah yang dialami oleh Adi. Yuk kita bantu ya Adi ya dalam menyelesaikan masalah. Nah, Adi ingin membuat pesta ulang tahun kejutan untuk ibunya. Ia ingin sekali membuat sandwich, buah, dan teh manis untuk seluruh keluarga. Tapi apa? Tapi Adi bingung sekali harus mulai dari mana. Bahan-bahannya masih tercampur di dapur.
dia tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, membuat sandwich dan teh manis. Nah, bagaimana cara langkahnya agar semua siap tepat waktu sebelum ibu pulang? Nah, misinya bantu Adi merancang serangkaian instruksi yang paling efisien agar pestanya sukses. Mau bantu Adi? Oke, kita bantu Adi ya. Nah, sebelumnya Ibu tes sandwich. Ada yang mau maju ke depan? Oke, Rifat, silakan Rifat. Apa itu? Pilih semua langkah yang harus dilakukan agar pesta bisa dimulai. Nah, pesta akan dimulai sebentar lagi, tapi aduh persiapan banyak sekali. Yuk bantu Adi memecahkan pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil. Apa saja? Apa yang diklik membuat sandwich? Apalagi? Menonton TV? Tepuk tangan buat Rifat. Ya, Hagi, silakan Hagi. Apa ini? Tarik garis untuk mencocokkan langkah-langkah yang sama. Nah, itu. Siapkan roti, mentega, telur, dan keju. Membuat sandwich. Membuat teh. Siapkan gelas teh, gula, es batu. Oke. Nah, apakah benar? Benar. Tepuk tangan buat Ratu. Luar biasa. Kamu berhasil menemukan polanya. Selanjutnya, siapa mau maju? Iya, Raffi. Kali hal yang kita lihat dan pikiran. Ayo, faktor apa yang penting dan tidak penting ketika membuat sandwich. Oke, tepuk tangan buat Raffi. Oke, ada satu lagi. Susun kartu. Nah, silakan. Siapa? Iya, dia. Oh, Jayan. Ya, silakan, Jay. Oke, tepuk tangan buat Jayan. Ini ada game sandwich. Silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, Rika. Tadi kalian sudah bermain games, bermain melihat, sudah main tadi kan. Nah, sekarang apa sih yang kalian bisa ambil dari pembelajaran tadi? Nah, yaitu ada namanya dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas kecil. Tadi kita sudah membantu siapa? Adi untuk memecahkan masalah besar menjadi apa? Faktor yang lebih kecil. Nah, itu ya. Itu namanya dekomposisi. Kemudian ada pengenalan pola. Nah, polanya tadi bagaimana? Pola. Nah, kalian melihat tadi abstraksi, yaitu menyaring informasi penting, mengabaikan data yang tidak penting. Oh, penting. Tadi membuat sandwich tadi, apa sih yang penting? Yaitu apa? Roti, ya kan? Kemudian apa? Daging. Sayur. Apa itu? Musik, iya, itu ya. Apa? Hiasan. Oke, kemudian ada algoritma. Nah, ini menulis urutan langkah yang logis dan sistematis. Jadi pertama apa sih yang harus ditulis untuk membuat sandwich dan teh manis? Nah, oke. Nah, sekarang ini Ibu akan membagi kalian LKPD ya. Kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Oke, Ibu akan bagikan ini. Ya, nama kelompok. Nama kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ya anggotanya siapa aja? 5. Ya. Oke, Ibu kasih waktu. Oh my god.
Oke, sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? 2? Iya boleh, kelompok 3, silakan. Kelompok 4 ya, 1, 2, 3, 4, mohon maaf. Ayo, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari roti yang kita siapkan untuk kita potongkan. Lalu setelah itu kita potong-potongkan sebagian, baru kita olesin sandwichnya dengan selai. Baru kita kasih tomat, baru strawberry, dan selesai jadi sandwich. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Hasil kerja kelompok kami. Pertama, kami menyiapkan air dan menaruhnya di baskom. Lalu kami air tersebut dituangkan ke dalam cangkir. Lalu kami mengaduknya dan Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ayo. Nanti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kami menyiapkan air panas dan direbus. Lalu kami tuangkan dalam cangkir bersama teh. Lalu kami aduk dan sajikan teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, untuk lebih pemahaman lagi kita akan bermain kuis ya. Oke, siapa yang mau maju pertama? Ya, Rasya, maju, silakan. Silakan Ratu. Bagian-bagian kecil itu dekomposisi. Oke, yang kedua Raka. Jika Budila ingin membuat pesta, ia membagi tugas menjadi buat sandwich, membuat teh, dan membersihkan. Ia melakukan? Oke, jawabannya adalah dekomposisi. Oke, yang ketiga. Ya, Raffi. Apa contoh pola yang mirip saat membuat sandwich dan air teh, es teh? Oke, tepuk tangan buat Raffi. Oke, selanjutnya. Warna piring tidak penting, langkah berpikir seperti ini disebut dengan apa? Dengan apa? Oke, tepuk tangan buat Jayan. Hari ini ya, apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini tadi? Berpikir komputasional. Oke, baik. Apa yang kamu ketahui tentang berpikir komputasional? Berpikir untuk melakukan sesuatu. Berpikir lebih baik. Kita bisa bisa menyelesaikan masalah dengan lebih gampang. Apa, Raka? Komputasional bikin aku lebih teratur. Lebih teratur. Oke, ada lagi. Oke, kita tadi belajar komposisi, dekomposisi, pengenalan pola,
Abraksi, algoritma. Ada lagi? Apa sih? Oke, jika ada soal yang susah, kamu dapat menyelesaikan masalah dengan baik, dengan cepat, dengan rinci. Oke, nah itu tadi pelajaran yang kita pelajari ya. Kalian sudah paham? Ada pertanyaan tidak? Tidak ya. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang berpikir komputasional. Kita sudah membantu siapa tadi? Membantu Andi memecahkan masalah ya. Orang tuanya sedang berulang tahun. Kita harus membantu dia untuk membuat sebuah pasen sweet, kemudian teh manis. Nah, itu ada apa urutannya. Nah, itulah berpikir komputasional, berpikir seperti juga komputer, ya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Seru, senang? Senang ya. Oke, baik. Nah, pelajaran hari ini bisa kita akhiri ya. Boleh disiapin buku-bukunya, dimasukkan ke dalam tas, dibersihkan alat-alatnya. Kita pulang. Ya, terima kasih. Oke. Boleh ya dia. Kalau sudah siap, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo dia. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Sudah panas. Oke, terima kasih. Efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional Sudah juga selesai. bisa dilakukan tanpa komputer.